datang dalam acara mingguan produksi VOA Indonesia Dunia Kita yang kali ini kami bawakan dari Plaza Black Lives Matter di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Hartono dan saya Aryatna Budianto. Beginilah pemirsa suasana di BLM Plaza. Ini merupakan markasnya atau tempat mangkalnya para wartawan yang meliput berbagai macam kegiatan Pilpres Amerika Serikat 2020. Dan ini memang suasananya seru banget. Di BLM ini tidak hanya kerumunan wartawan yang ada di sini, tapi juga warga yang berekspresi, menyuarakan ekspresi aspirasi mereka. Iya, baik lewat seni instalasi atau lewat orasi. Dan emang di episode kali ini kita pengen ngomongin itu semua. Kita pengen merayakan yang namanya Pesta Demokrasi Amerika Serikat yang dirayakan 4 tahun sekali. Betul. Dan di tahun ini memang pelaksanaannya agak berbeda ya. Lebih lama dan memang juga lebih kompetitif sebetulnya. Nah, ini juga ada pandemi kan ya yang melanda dunia. Jadi Pilpres kali ini memang unik karena ada unsur pandeminya itu. Biasanya kan kalau di pemilu-pemilu sebelumnya waktu 2016 aku liputan itu Rifan ada di sini pemirsa 4 tahun lalu dan meliput pemilu yang waktu itu adalah calonnya dari Partai Demokrat adalah Hillary Clinton dan dari Partai Republikan adalah Donald Trump yang akhirnya keluar menjadi Presiden Amerika Serikat. Betul sekali. Nah, pengumuman pemenang bahwa Presiden Trump lah yang memenangkan Pilpres itu diumumkan keesokan harinya. Keesokan harinya ya, dini hari. Pagi banget dini hari. Nah, tahun ini tidak terjadi demikian. Betul. Jadi orang-orang yang nobar nobarnya kan cuma semalam, tapi harus bermalam-malam. Nah, ini juga proses yang kemudian membuat saking lamanya ini perpecahan di tengah masyarakat Amerika Serikat makin kelihatan dalam. Betul ya, semakin dalam. Langsung aja pemirsa kita lihat tanggapan mereka. Seiring berlangsungnya Pilpres, warga Amerika Serikat seakan hidup dalam dua realita yang berbeda, tergantung kecenderungan politik mereka. Sick to my stomach and have been. I don't recognize this country anymore. I really don't. I think Donald Trump broke it. Well, he improved the economy, in my opinion. My 401k is up. My rates are up. I make more money now, and my stocks have increased, and I'm earning more money. Dua pandangan itu mencerminkan perpecahan di negara kesatuan ini. We're divided on partisan and ideological lines. We're divided on many issues, social and economic. We're divided in, our opinions and our reactions to the pandemic. Malam Pilpres tidak berjalan sesuai harapan Partai Demokrat. Jajak pendapat mengatakan Joe Biden unggul di negara bagian Florida yang diperebutkan sengit kedua kubu. Namun, akhirnya Trump berjaya. It could very well be that in the pandemic, a lot of these assumptions that are being made about how to target subjects for a survey and then how to reweight the data statistically may well have been systematically wrong. Meskipun kampanye Biden fokus terhadap penanganan pandemi oleh Presiden Trump, persaingan ketat menunjukkan Partai Demokrat salah memperhitungkan isu lain yang membuat para pemilih berpaling ke Trump. They feel left out. They feel as if they and their families have missed out on opportunities, and I think that's the sort of discontent that Trump has really successfully seized upon. And I don't think that's changed since 2016. In fact, it may have gotten worse. Presiden berikutnya harus menghadapi pandemi yang masih berlangsung dan dampak ekonominya, sambil mencoba memimpin negara yang sangat terpolarisasi. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Amerika Serikat yang sangat majemuk ini, pilihan politiknya kan juga beragam. Memang banyak sekali nih kelompok-kelompok di Amerika Serikat, terutama dari kelompok minoritas. Ada yang warga kulit hitam, ada warga Hispanik, dan dari spektrum agama termasuk warga Muslim. Juga. Ya, betul. Nah, ini sekitar lebih dari 1 juta warga Muslim terdaftar sebagai pemilih di Amerika Serikat pada tahun 2020 ini. Dan mereka katanya bisa mempengaruhi outcome atau hasil dari pemilu. Kita saksikan pemirsa. Berbagai masjid di seluruh penjuru AS menjadi pusat kegiatan warga, termasuk diantaranya berfungsi meningkatkan kesadaran untuk ikut pemilu. Menurut jajak pendapat oleh Institute for Social Policy and Understanding, ada lebih dari 78% warga Muslim Amerika yang berhak untuk ikut pemilu telah mendaftar pada Pilpres tahun ini. Peningkatan signifikan dibandingkan partisipasi tahun 2016 yang hanya 60%.
Within the American Muslim communities, there's lots of work being done on the ground in terms of get out the vote efforts, especially in key swing states such as Michigan and Florida. Ini pun dilakukan banyak organisasi non-partisan lainnya yang bertujuan memberdayakan warga Muslim. In places like Florida, Pennsylvania, and Michigan, the Muslim American community can swing the election one way or the other. How our kids' educations are funded in the future, our healthcare, criminal justice, even foreign policy, all of those things matter to our community. Michigan merupakan negara bagian penentu dengan lebih dari 270.000 pemilih Muslim, jumlah terbesar di sebuah negara bagian. Usama Siblani, penerbit Arab American News, situs dan koran populer di komunitas Muslim Michigan, menilai bahwa warga terbelah. We would like to have a conversation with the Trump administration. I believe that there are some issues that we're very interested in. I think that him not being a very hawkish on war in the region, that's very important to us. He has support, but it's not substantial. Dr. Abdul El Sayed, yang pernah mencalonkan diri sebagai gubernur Michigan tahun 2018, yakin warga Muslim bisa jadi penentu pada pemilu ini dan di masa depan. But the point that I'll always make to the community is that, you are voting for your own political power, right? As the proportion of Arab Americans voting and Muslim Americans voting in elections grows, it forces politicians to pay attention, because if they want those votes, that can mean the difference between victory and defeat. Dari Michigan dan Virginia, VOA. Ya, menarik Rifan bahwa ini merupakan pemilu dengan voter turnout yang tertinggi. Dari dibandingkan kalau misalnya dari sebelum-sebelumnya atau 2016 itu kan biasanya 50% atau kurang, kini mencapai 67% dari jumlah warga Amerika Serikat yang bisa memilih. Betul sekali. Nah, kita masih punya banyak cerita soal Pilpres lainnya, dan habis ini kita bakal bergabung dengan rekan kita Virginia Gunawan yang akan melaporkan berbagai cerita-cerita lainnya dari Los Angeles, California, yang merupakan salah satu konsentrasi diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Jumpa lagi dalam Dunia Kita, kali ini bersama saya Virginia Gunawan di Venice Beach, California, yang ada di pantai barat Amerika Serikat. Nah, pantai barat Amerika Serikat ini adalah salah satu daerah di Amerika Serikat dengan populasi diaspora Indonesia paling banyak di Amerika Serikat. Di sini pula mereka yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat juga melakukan pemilu dan memberikan suaranya untuk Pilpres 2020 kali ini. Bagaimana reaksi mereka setelah memberikan suaranya? Kita lihat liputan berikut. Pemirsa, saat ini sehari setelah malam pemilu sudah berlangsung, saya berada di Los Angeles, California, dan bertemu dengan dua diaspora Indonesia yang punya pandangan berbeda pada Pilpres 2020 kali ini. Saya akan ajak Anda untuk bertemu keduanya. Pertama, di sebelah saya ada Pak Buce. Halo, apa kabar? Jadi Pak Buce ini adalah pendukung dari Joe Biden ya Pak ya? Ya, begitulah ya. Dan juga pendukung dari Partai Demokrat, begitu? Ya, untuk saat ini pribadi saya ya, pribadi saya. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya ada Pak Andi yang adalah pendukung dari Donald Trump. Saya pilih Donald Trump ini kali. Oke, sebelumnya juga pendukung dari Partai Republik, Pak? Saya always vote for Republican. Ya. Kemarin malam waktu menunggu hasil pemilu ini, detik-detik pemilu, Bapak lagi ngapain aja? Lagi ya nonton TV, jadi ngelihat TV itu melekat sampai sekarang, jadi saya hafal tuh peta Amerika bagaimana semuanya, merah biru segala macam.
Deg-degan nggak menantikan hasil ini? Deg-degan sih, iya. Jadi kayak nonton suspense movie. Tadi malam saya tunggu sampai setengah 11, saya ngantuk, saya tinggal tidur. Saya harap jam 4 pagi sudah ada hasil. Saya bangun, ternyata masih belum. Ini yang menarik ya pemirsa, kalau misalnya selama ini digambarkan bahwa pendukung Trump dan pendukung Biden itu adalah dua kubu yang berbeda dan tidak bisa berteman, tapi kedua orang ini di samping saya ini sebenarnya adalah teman, begitu ya. Dan sudah berapa lama berteman? Kita 2 tahun ya, Di ya. 2 tahun ya. 2 tahun berteman. Dan apakah pemilu kali ini akan mengubah pertemanan Bapak sekalian? Saya rasa sih enggak sih. Kita tetap mencintai Buce. Mudah-mudahan Andi dan Semi. Dan saya mencintai Andi dan Semi. Kita sama-sama orang Indonesia di sini di negara perantauan. Jadi teman tidak banyak. Punya teman satu itu udah beruntung. Ya, sama. Saya kira juga begitu. Bagi saya ini adalah teman-teman baik saya. Walaupun kayaknya kita sedikit tidak sepaham ya di media massa, tapi besoknya kan kita baru dimsum makan sama-sama. Nah, itu pemirsa cerita atau kisah dari diaspora di Amerika Serikat pasca pemilu. Walaupun mereka punya pendapat yang berbeda, namun mereka tetap bisa tetap raket ya hubungannya ya, tetap harmonis. Dari laporan kami dari Los Angeles, California, saya Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, VOA. Bagi diaspora Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, partisipasi politik yang mereka lakukan bermacam-macam. Bisa saja mereka menyatakan dukungan terhadap kandidat yang mereka dukung secara langsung, mengikuti kampanye, dan tentunya ikut pemilu pada Pilpres kali ini. Apa saja partisipasi mereka? Kita tonton liputannya. Ada banyak cara untuk menunjukkan dukungan kepada calon presiden. Mulai dari secara publik menyatakan dukungan, memberikan donasi, menghadiri kegiatan kampanye, hingga menjadi relawan bagi capres yang mereka dukung. Diaspora Indonesia berkewarganegaraan Amerika pun tak mau ketinggalan dalam pemilu kali ini. Salah satunya adalah Pejuang Indonesian Coalition yang berfokus pada keadilan sosial. Pada Pilpres kali ini, Pejuang punya misi tersendiri. Sehubungan dengan election ini, Pejuang Indonesian Coalition kita akan encourage orang-orang, khususnya mereka Indonesian diaspora yang sudah menjadi US citizen, untuk benar-benar take it seriously untuk mereka vote. Dan bukan hanya sekedar vote untuk the right leader. Mereka merefleksikan masalah-masalah kaum imigran, terutama diaspora Indonesia di daerah Philadelphia dan sekitarnya. Jadi kita banyak orang Indonesia, tapi kita nggak gitu visible. Jadi kita mau give visibility to the issues of Indonesian Americans and Indonesian immigrants. Dalam beberapa unggahan, Pejuang Indonesian Coalition menunjukkan dukungan mereka kepada capres dari Partai Demokrat, Joe Biden. Rania, salah satu anggota Pejuang Indonesian Coalition, juga tergabung sebagai relawan penelpon untuk CARE, Council on American Islamic Relations, wilayah Philadelphia. Phone banking is basically when you call people, there's like a list of people you have to call and you ask them, like, are you registered to vote? Like, do you need a mail-in ballot during like this time? And just stuff like that, if they have any questions, just to help and encourage the vote. I'm specifically working with the Muslim community in the tri-state area like Pennsylvania. Ada pula kelompok Indonesian American for Trump, kelompok pendukung Trump yang mendorong keterlibatan kelompoknya untuk mempelajari isu-isu politik. Karena nggak tahu, karena misinformation, not informed enough about politics. Jadi taunya cuman gosip-gosip terus ngikutin suami aja gitu. Padahal semua yang saya dengar jelek about Trump, right? Jadi oke, kalau gitu saya harus tahu kenapa kok dia dipilih, karena yang saya dengar semuanya all negative things, right? So finally dari situ mulai tanya-tanya. Bersama dengan kelompok Indonesian American for Trump, mereka juga meneguhkan prinsip personal yang dibawa ke ranah politik. Dan sebagai wanita, I'm a pro-life. Untuk saya sebagai wanita, sebagai ibu, there's no way, you know, cannot imagine gitu ya, baby gitu ya di murder. Pilpres AS belakangan biasanya hanya diikuti sekitar separuh warga yang berhak memilih.
Dan terakhir kali partisipasi melampaui 60% adalah pada tahun 1968. Tapi United States Election Project memperkirakan partisipasi tahun ini bisa menembus 65% berdasarkan membludaknya jumlah pemilih secara awal yang sepekan sebelum tanggal resmi Pilpres pada 3 November sudah melampaui separuh pemilih total Pilpres 2016. Demikian laporan tim VOA. Itu tadi beberapa liputan dari Los Angeles, California. Kita akan kembali melanjutkan dunia kita setelah yang satu ini dengan rekan Ariadna dan Rifan Dwi Astono di Washington DC. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita edisi Pilpres Amerika Serikat 2020. Yes. Saya dan Rifan masih berada di Plaza BLM atau Black Lives Matter di Washington DC. Yes. Dan sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita dari Bayu di Balikpapan. Halo. Selamat pagi VOA, mau tanya. Di USA ada istilah pemilu awal via pos dan datang ke TPS lebih dahulu sebelum tanggal 3. Bagaimana mekanismenya dan apakah nilai dari hasil tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama kuat dengan yang memberikan suaranya pada hari pemungutan hari ini? Terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Nah, ini memang merupakan salah satu sumber kehebohan pada Pilpres kali ini, ya, mail-in voting. Ini sesuatu yang kontroversial untuk kalangan tertentu, terutama setelah Presiden Trump sendiri mempermasalahkan soal mail-in voting. Jadi kalau di Amerika Serikat pada pemilu-pemilu normal lainnya, untuk bisa ngeposin surat suara itu sebetulnya agak rumit karena Anda banyak harus sekali syaratnya. Iya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, entah Anda anggota militer yang memang posnya dipindah-pindah atau memang dari jauh hari udah tahu nggak bisa datang ke TPS. Betul, atau lagi sakit ya datang ke TPS. Nah, tapi di tahun ini karena lagi pandemi virus corona, pemerintah negara bagian ini banyak yang kemudian memeringankan syarat-syarat itu. Betul. Bahkan ada juga yang udah semacam nggak cuma-cuma sih, cuman mereka punya daftar pemilih tetap, kemudian si orang-orang yang ada daftar itu dikirimi surat suara dan itu jadi keputusan mereka apakah mereka bakal pilih dengan mengembalikan surat suara itu atau bakal pilih nggak usah deh surat suaranya saya datang aja ke TPS. Betul, dan bisa semuanya juga sahih. Betul ya, jadi punya kekuatan hukum yang sama dengan orang yang memilih langsung di TPS pada tanggal 3 November. Kapan tuh mereka ballotnya atau kartu suaranya dihitung? Apakah sesudah yang datang ke TPS langsung atau sebelumnya bisa diproses? Bagaimana tuh, Rifan? Nah, karena sistem pemilu di Amerika Serikat ini dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya beda-beda. Nah, sistemnya juga beda-beda. Ada yang begitu sampai lebih awal daripada hari pemilu itu bisa langsung dihitung saat itu juga, tapi ada negara bagian yang tunggu dulu surat suaranya nanti dihitungnya bersamaan dengan orang-orang yang datang di tanggal 3 November. Iya, atau setelah TPS tutup. Betul. Contohnya seperti negara bagian Pennsylvania, ini salah satu yang menjadi ini ya polemik atau perebutan ya bagi kedua kandidat, dan ini memang mereka bisa dibukanya atau bisa dihitungnya setelah TPS tutup. Betul. Jadi bisa dibayangkan berjuta-juta kartu suara harus diproses setelah TPS tutup pada jam 8 malam. Makanya jadinya berlarut-larut ya, lama sekali penghitungan suaranya. Tapi intinya semuanya sahih ya, Rifan ya? Sahih. Semuanya sah ya. Betul sekali. Punya kekuatan hukum yang sama dengan orang yang memilih langsung di TPS pada tanggal 3 November. Semoga menjawab ya Bayu dan pemirsa semuanya. Bicara soal TPS ya, aku langsung keingat bahwa di TPS itu kebanyakan yang bekerja adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Betul. Sebetulnya seperti apa ya apresiasi masyarakat untuk para petugas TPS di Amerika Serikat ini? Ya karena mereka harus bekerja lebih dari 12 jam ya tentunya pada tanggal 3 November dan akhirnya berlanjut ya sampai berhari-hari kemudian. Coba kita lihat nih ceritanya. Inilah perlengkapan wajib dalam Pilpres kali ini. Penyekat plexiglas, masker, penyanitasi tangan. We've added social distancing markers to ensure that everyone's respecting that 6-foot requirement. We do ask that all voters wear masks when they enter the polling place. We're using one-time use only pens, disposable privacy folders. Kantor pemilu di kota Alexandria, Virginia, tidak jauh dari Washington DC, mencatat banyaknya pemilih yang mendapatkan kartu suara via pos. Pada pertengahan Oktober, lebih dari 17.000 pemilih telah menyerahkan kartu suara mereka ke sini. Seperti halnya banyak kawasan di Amerika Serikat.
Alexandria membuka pintunya untuk para pemilih dini yang enggan mengirimkan kartu suara mereka lewat pos. I didn't want to risk it getting lost in the mail or that I filled out the wrong form or anything like that. Di era pandemi, menjadi petugas TPS merupakan tugas beresiko. Alexandria mempekerjakan 600 petugas yang tersebar di 30 TPS. Mereka yang dibayar sekitar $150 atau sekitar 2,2 juta rupiah ini juga dilatih menangani kondisi darurat atau gangguan. You can't be within 40 feet of the entrance to the polling place, so if anyone is harassing voters in that area, I will tell them they have to move away. But if it goes beyond that, then I'll have to call in the police to help. Menurut jajak pendapat Election Administration and Voting, sekitar 50% petugas TPS pada pemilu paruh waktu 2018 berusia 61 tahun ke atas, kelompok umur yang rentan COVID-19. Tapi ini tidak mengurungkan niat mereka. The fact that we are here indicates our commitment, and I think gives a good example to the citizens that also come out. But it's also important to make sure that this election, particularly this year, is a fair and honest one. Selain mengundang resiko, komitmen ini juga menguras waktu dan tenaga. Rata-rata petugas TPS bekerja lebih dari 12 jam, sehingga tidak sedikit yang mengapresiasi. Selamat pagi, namanya Alejandro Perez, yang bisa sedikit berbahasa Indonesia ini, relawan World Central Kitchen. Mereka mangkal di depan TPS Capital One Arena, salah satu TPS terbesar di Washington, D.C. We're here with our initiative of Chat for the Poll, which is a non-partisan effort to help the communities through pandemic, what election looks through pandemic. We're here to feed everyone that comes in, from poll workers to people passing by, and we're doing this around 214 cities around the U.S., so it's not just D.C. Makanan dan penyanitasi tangan gratis dibagikan untuk 700 orang. Berbagai organisasi di seluruh Amerika melakukan hal serupa demi mendukung pesta demokrasi ini. Dari Washington, D.C. dan Alexandria, Virginia, VOA. Kalau misalnya Anda ketinggalan episode kali ini atau mau nonton Dunia Kita episode sebelumnya atau juga program VOA yang lainnya ya Rifan, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com dan channel YouTube kami VOA Indonesia. Betul, dan jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media kami di @voaindonesia, baik itu di Facebook, Twitter ataupun Instagram. Dan jika Anda punya pertanyaan soal Amerika Serikat, seperti Bayu tadi dari Balikpapan. Betul, mau itu soal lifestyle-nya dan lain sebagainya, silakan kirimkan video pertanyaan Anda langsung lewat ke DM, boleh ya DM kita langsung di boleh. @rifanduino atau @anubudianto dan juga tentunya di @VOA Indonesia. Dari Washington DC kami undur diri, saya Aryatno Budianto. Saya Rifan Wiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.